Berjumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang bisa kita perhatikan selama beberapa hari ke depan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Kajen. Kita bisa melihat pergerakan saham Kajen ini menarik ya teman-teman ya. Dia masih strong uptrend, pergerakan masih ada di atas garis EMA 200 dan EMA 20. Pada hari ini dia berhasil menguat 27,38% dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kita bisa melihat ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Kajen ya teman-teman ya. Oke, di sini dirinya juga kisaran 232 teman-teman. Jadi target terdekat ini ada di harga sekitar 232. Jadi ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Karena ini sudah mendekati area resistance, kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya teman-teman ya. Dan mungkin apabila teman-teman ingin entry di saham Kajen, teman-teman bisa menunggu konfirmasi dia berhasil break dan close di atas harga 232. Misalkan dia berhasil ditutup di harga 234 atau 238, maka dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Jadi target selanjutnya saham Kajen yang di area sini teman-teman, ini ada area resistance selanjutnya. Oke, di kisaran harga 328 hingga 346. Tentunya Kajen ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Kajen ini masih berada di atas garis MA 200 dan MA 20, maka saham ini masih berpotensi menguat teman-teman. Jadi resiko saham Kajen ini apabila dia jebol dari garis MA 200, karena dia akan berubah arah menjadi downtrend ya teman-teman ya kalau dia misalkan jebol dari garis MA 200. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham Kajen. Kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kita bisa melihat top 3 broker teratas ada YP, AO, dan ZP. Oke, next kemudian ada saham dan kode GDST. Oke, GDST ini juga menarik ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 9,9% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kita lihat dia berhasil close tepat di area MA 20 teman-teman, di atas MA 20. Jadi dia ditutup di harga 168. Kita lihat pergerakan besok apabila dia berhasil bertahan di atas garis MA 20, maka dia berpotensi melanjutkan penguatan teman-teman. Ini ada area resistance. Oke, sini di kisaran harga 170 teman-teman ya. Kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas harga 170, maka dia berpotensi dia akan menguat teman-teman. Targetnya di area sini teman, untuk area resistance. Oke, ya di kisaran harga 107 hingga 190 teman-teman. Ini target terdekat dari pergerakan saham GDST. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia besok gagal menembus area harga 170, maka dia berpotensi akan turun teman-teman. Tentunya kalau dia turun, dia akan menguji area support MA 20 dan MA 200. Di sini kalau misalkan GDST masih bertahan di atas garis MA 200, maka saham ini masih berpotensi kembali menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol garis MA 200, tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman ya. Oke, ini kalau melihat kenaikan harga GDST ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham GDST. Oke, kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini KK yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Jadi mudah-mudahan pergerakan saham GDST ini bisa bertahan di atas area harga 170. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry posisi di saham GDST, teman-teman bisa manfaatkan dia berhasil close di atas area harga 170. Atau kalau teman-teman ingin fast trade, teman-teman bisa memanfaatkan momentum di awal market ya teman-teman ya. Karena ini kalau kita lihat ini volumenya kan lumayan tinggi. Ini masih ada potensi dia naik di open market teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode DIAN. Oke, DIAN ini juga pergerakannya dia bergerak naik ya teman-teman ya. Dia masih ada di atas garis MA 200 dan MA 20. Ini menandakan bahwa saham ini masih uptrend teman-teman. Hari ini dia berhasil menguat 7,9% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kita bisa melihat ini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham DIAN teman-teman. Oke, area sini di harga 143 teman-teman ya. Ini target terdekat dari kenaikan saham DIAN. Oke, kita bisa manfaatkan untuk fast trade di saham DIAN teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham DIAN.
Oke, dia ini kalau kita lihat ini ada distribusi ya tentunya. Oke. Namun secara pergerakan tren dia masih oke, dia masih bergerak uptrend. Jadi selama pergerakan saham dia ini masih berada di atas di atas area harga 125, maka ini berpotensi dia menguat, teman-teman. Kita lihat ini 125 ada area support, teman-teman. Karena kalau dia jebol dari harga 125, maka dia berpotensi dia turun. Kalau turun, kita lihat ini ada area support MA20, teman-teman. Ini berpeluang dia turun hingga ke area MA20 di kisaran harga sekitar 107, teman-teman. Jadi kalau dia jebol dari harga 125, ini kalau kita ukur penurunannya, coba kita cek, ini berkisar 14% ya teman-teman ya. Ini lumayan dalam. Jadi kita bisa manfaatkan area support di harga 125 hingga 128 ini untuk entry posisi, teman-teman ya. Karena kalau kita entry di sini, kalau misalkan turun dia jebol dari 125 ini risiko kerugian cukup kecil, teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di oke, ini udah kita cek ya tadi. Ini ada distribusi. Oke. Next kemudian ada saham kode MYOR. Oke. Mayora Indah. Oke, Mayor Indah ini juga hari ini berhasil menguat 2,6% ya teman-teman ya. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kita bisa lihat ini ada area resisten di kisaran harga 2.800, teman-teman ya. Oke, yang mana area ini sempat ditembus oleh saham MYOR. Dia sempat ada di harga tertinggi di 2.820. Namun pada saat close market dia ditutup di bawah area resisten harga 2.800, teman-teman. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini, kita bisa asumsikan bahwa 2.800 ini adalah area resisten yang cukup kuat, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham MYOR ini belum berhasil break dari area harga 2.800, maka MYOR masih berpotensi dia akan turun, teman-teman. Kita lihat ini adalah area resisten. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi di saham MYOR, teman-teman bisa menunggu konfirmasi dia benar-benar berhasil close di atas area harga 2.800, teman-teman. Kalau misalkan dia berhasil close di atas area harga 2.800, maka dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya, dan resisten selanjutnya yang akan diuji ini di area harga 2.940-an, teman-teman ya. Oke. Area sini, teman-teman, kita tarik garis. Nah, sip, oke. Jadi untuk saat ini kita bisa memanfaatkan trading dengan memanfaatkan area resisten 2.800 ini sebagai area taking profit, teman-teman. Di sini kita bisa melihat area support yang bisa kita perhatikan ini di area MA20 dan MA5 di kisaran harga 2.630 hingga 2.690, teman-teman. Oke. Ini adalah area entry yang saya kira cukup oke ya, teman-teman ya. Mengingat dia ada di area support atau area beli. Jadi selama pergerakan saham MYOR ini masih bertahan di atas garis MA20, maka dia berpotensi dia menguat, teman-teman. Kalau misalkan dia jebol, maka dia tentunya akan turun. Kalau turun dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada area MA100 dan area MA200, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham MYOR ini masih bertahan di atas garis MA200, ini secara tren dia masih uptrend ya, teman-teman ya. Namun kalau dia jebol dari MA200, tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk MYOR. Kita lihat ini ada distribusi ya, teman-teman ya. Ini kita lihat ini CC yang melakukan penjualan di jumlah yang lumayan banyak, teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Jaya. Oke, Jaya ini juga bergerak naik ya, teman-teman ya. Pada hari ini dia berhasil menguat 2,26% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara tren dia bergerak di fase strong uptrend. Jaya masih bertahan di atas garis MA200 dan MA20, teman-teman. Kita bisa melihat di sini ada area resisten yang di kisaran harga 139, teman-teman ya. Oke, ini jadi selama pergerakan saham Jaya ini belum berhasil break dari atas area 139, maka Jaya masih berpotensi dia akan turun, teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia berhasil break dan close di atas area harga 139, maka dia berpotensi menguat dan targetnya di area resisten. Oke, area sini.
di area harga 145 hingga 147 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham Jaya apabila dia berhasil break dan close di atas harga 139. Di sini kita bisa melihat area support terdekat ini ada di garis MA5 teman-teman ya, di kisaran harga 131 hingga 133 teman-teman. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan area ini untuk area entry beli ya teman-teman ya, yang mana ini ada di area support MA5. Jadi selama pergerakan saham Jaya ini masih ada di area garis MA5, ini masih berpeluang dia menguat. Namun kalau dia jebol di garis MA5, tentunya dia akan turun teman-teman. Kalau turun dia akan menuju ke area support MA20 dan MA200. Oke, ini kalau misalkan turun dari MA5, jebol MA5 ke MA20, ini penurunannya juga lumayan dalam teman-teman ya. Kita coba ukur berkisar 14% teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham Jaya. Oke, kita lihat di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini YP yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Oke. Namun secara pergerakan tren ini masih cukup menarik, dia bergerak di fase strong uptrend. Jadi kita tinggal melihat area beli di area support MA5 ini teman-teman ya. Mudah-mudahan di area ini Jaya mampu mantul ya untuk ada candle untuk naik ke atas ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.